Perkenalkan, nama saya Septiana Pambayun. Saat ini saya mengajar kelas 6 di SD Negeri 1 Klinting. Nah, saat ini saya sedang menempuh perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Semarang, Ibu. Bersama saya adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Klinting bernama Ibu Nuning Resdiana. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Beliau adalah kepala sekolah yang sudah menjabat selama 13 tahun. Ya, dan 7 tahun sudah menjabat di SD Negeri 1 Klinting. Jadi tentu saja ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya ambil dari beliau. Mudah-mudahan. Iya, amin gitu. Oke, beliau adalah narasumber yang akan saya jadikan narasumber dalam mengerjakan LK2 1.2 mengenai eksplorasi penyebab masalah. Jadi di setiap sekolah kan pasti ada banyak sekali masalah ya Bu, dari sekolah satu dan sekolah yang lainnya tentu saja memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Iya. Tidak lain dengan SD Negeri 1 Klinting. Banyak sekali Tuh. masalah. Di tiap-tiap kelasnya kan juga memiliki masalah sendiri-sendiri ya Bu. Nah, kita akan menyoroti masalah yang ada di kelas saya, yang ada di kelas 6. Mengenai masalah yang pertama, mengenai motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Menurut Ibu, apa faktor penyebab motivasi peserta didik itu masih rendah, Bu? Khususnya di kelas 6 Iya, ya. bisa. Sebelum saya menjelaskan, saya ucapkan selamat dulu pada Ibu Pambayun yang sedang melaksanakan pendidikan profesional. Mudah-mudahan lancar, lulus dan benar-benar menjadi guru yang profesional. Allahumma amin. Meninjau dengan permasalahan yang ada di sekolah kita, khususnya di kelas 6 SD Negeri 1 Klinting, memang masih rendah motivasi belajar siswa. Itu semua ada beberapa penyebab, antara lain bisa dari faktor keluarga, faktor lingkungan, mohon maaf faktor guru juga ada, Ibu, dan juga faktor kondisional. Kalau di SD Negeri 1 Klinting, dari sejumlah 21 siswa Ya, di kelas 6. di kelas 6 yang latar belakang keluarganya juga beragam, yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa adalah terutama bagi siswa-siswa yang dalam lingkungan keluarganya itu tidak lengkap. Dalam arti ada anak yang orang tuanya bekerja, ada anak yang orang tuanya sudah meninggal, apalagi orang tua yang bekerja di luar negeri, tentunya jauh dari anak. Ini menyebabkan menjadi rendahnya anak untuk belajar, apalagi anak yang harus terpaksa ditinggal orang tuanya sehingga ikut kakek atau nenek, tentu saja mengkondisikan belajar di rumah juga tidak sebaik dibanding anak yang keluarganya lengkap. Dari rumah sudah semangatnya juga tidak ada, sampai sekolah pun terbawa situasi yang merindukan keluarganya, sehingga di kelas pun untuk belajar menjadi kurang semangat, kurang termotivasi. Kemudian kalau dari lingkungan, terlebih juga anak yang di lingkungan keluarga tidak lengkap tadi, ditambah lingkungan tempat tinggalnya mungkin bergaul dengan anak yang lebih besar, yang tidak sebayanya, mungkin bisa lebih besar, atau bahkan bergaul dengan remaja yang tidak sekolah dan tidak bekerja. Ini sangat mengganggu sekali motivasi belajar, tercemarilah semangatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga,
dari faktor guru, apalagi Ibu Pambayun adalah guru baru. Kalau dari pendidikan, saya yakin bekal dari pendidikan sebelumnya sudah banyak lengkap, namun pengalaman adalah guru yang paling baik. Mungkin dari pengalaman Bu Pambayun sendiri sebagai guru baru dalam pembelajarannya, khususnya dalam metode pembelajaran, masih kurang inovatif, masih perlu pembelajaran yang lebih paikem lagi, sehingga adanya motivasi yang rendah ini juga terpicu oleh faktor guru karena kurang inovatif dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian satu lagi dari kegiatan lingkungan di kelas, karena kita berada di pegunungan, lingkungan sekolah kita berada di lingkungan masyarakat. Di saat di lingkungan sekolah kita ada suatu kegiatan masyarakat, misalnya perayaan tradisional atau hajatan, atau orang menebang pohon di lingkungan sekolah kita, ini juga mengganggu motivasi belajar siswa. Dari suara-suara yang sedianya tidak ada di saat pembelajaran, karena situasi tertentu kondisi-kondisi itu ada. Ini tidak setiap saat, tapi ini juga merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Kemudian ada lagi manakala anak saat beristirahat itu bermainnya juga sangat semangat, kadang lupa waktu sehingga bermainnya kurang memperhatikan kondisi tubuhnya yang menyebabkan kelelahan anak tersebut saat istirahat. Dan secara umum ini alhamdulillah pandemi sudah berakhir, namun masih berasa dampak pandemi itu. Yang semula anak belajar tidak terpantau, tidak ada batasan waktu karena kondisi pandemi, sehingga masih terlena dengan situasi pandemi yang menyebabkan pula rendahnya motivasi belajar siswa. Namun alhamdulillah sedikit demi sedikit dari dampak pandemi sudah semakin bangkit lagi motivasi belajar siswa. Iya. Terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu ada 6 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar masih rendah di kelas saya ya Bu, terutama kelas 6. Dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, guru juga. Saya sebagai guru, semoga setelah ini saya menjadi guru yang lebih profesional lagi gitu, Insya Allah. ya. Kemudian mengenai lingkungan sekolah, tentang situasi yang di luar kendali kita ya Bu, karena kita juga hidup bersama masyarakat juga memiliki kepentingannya sendiri, jadi kita harus tetap saling menghargai satu sama lain, menghargai hak-haknya orang betul. Kemudian mengenai anak yang terlalu semangat bermain, jadi kalau udah selesai istirahat masuk ke kelas mereka sudah kelelahan gitu karena terlalu bersemangat. Kemudian tentang dampak pandemi yang anak yang tadinya itu di rumah sekarang harus kembali ke dengan sekolah. jadwal pembelajaran. Yang kedua mengenai rendahnya konsentrasi belajar peserta didik Bu. Menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan anak itu menjadi rendah konsentrasinya atau lemah dalam pembelajaran? Monggo Ibu. Loh, tadi kan motivasi Tadi kalau motivasi, ini adalah konsentrasinya. Ya kembali kepada ada hubungannya dengan rendahnya motivasi belajar tadi, yaitu masih ada kaitannya dengan lingkungan keluarga. Kalau keluarga yang lengkap, insya Allah kesiapan anak untuk berangkat sekolah itu lebih baik. Antara lain untuk kesiapan sarapan pagi, yang ini merupakan
energi yang sangat dibutuhkan saat belajar nanti. Namun karena kondisi keluarga, apalagi ikut nenek, kemudian keadaan ekonominya, sehingga ada juga anak yang tidak sarapan pagi. Nah, ini juga menjadi penyebab anak belajarnya itu kurang konsentrasi, mungkin lapar dan sebagainya. Kemudian faktor yang lain juga dari gurunya, mungkin ada dalam membangkitkan untuk kesiapan anak. Juga perlu, anak kan harus senang dulu. Ya, harus senang dulu. Jadi sebelum pembelajaran mungkin dengan yel atau cerita yang menarik, ya, sehingga anak akan melepas segala keterbatasan anak, tertarik kepada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Juga oleh pemilihan metode, mungkin ya, metode juga ada kaitannya dengan yang tadi motivasi, ya. Dengan tadi motivasi rendah, nanti Bu Guru akan memilih metode yang tepat, yang menarik, sehingga meningkatkan konsentrasi belajar. Juga dari alat pembelajaran, kan beda jika kita pembelajaran monoton, hanya ceramah, anak hanya mendengarkan, kemudian menulis, mencatat, hanya menanti tugas dari guru. Ini juga membuyarkan konsentrasi. Juga dari lingkungan, manakala di kelas yang lain mungkin lebih heboh atau ada sesuatu yang mengganggu pemusatan pikiran anak, ini juga menjadi rendah konsentrasinya. Oke, terima kasih Bu. Jadi menurut Bu Nuning ini saya bisa catat ada 5 faktor yang menyebabkan rendahnya konsentrasi belajar peserta didik. Mulai dari keluarga tadi ya Bu, karena lagi-lagi keluarga memang benar-benar berpengaruh dalam pembelajaran. Terutama ketika sarapan itu kan mungkin jadi bekalnya siswa ya untuk awal-awal ya, untuk menerima pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang bagaimana guru membangkitkan semangat siswa agar siswa itu terpantik semangatnya, siap melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Apalagi kalau misal matematika ya Bu, hari Senin matematika, mungkin anak kan setelah upacara capek langsung matematika, mungkin anak memang harus dirangsang dulu semangatnya, semangatnya. Kemudian mungkin mengenai metode yang kurang tepat, kurang bervariatif, kemudian alat dan media pembelajaran. Jadi mungkin dengan media-media yang bagi anak-anak baru, mungkin anak-anak akan lebih konsentrasi ya Bu ya, lebih tertarik, lebih terpusat, menarik ya. Kemudian yang terakhir, lingkungan sekolah berkaitan dengan kelas lain, karena kan di SD Negeri 1 Klinting kan ini kelasnya kan sebelahan ya Bu, mungkin di kelas sebelah ada kegiatan menyanyi menggunakan speaker, jadi anak-anak kan konsentrasinya kan pasti terbagi buyar mendengarkan itu lagi nyanyi apa, mungkin seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Saya masuk ke pertanyaan yang ketiga mengenai hubungan guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih sangat terbatas. Karena kembali lagi ke yang tadi Bu Nuning sampaikan mengenai keluarga, ada banyak sekali permasalahan dengan antara sekolah, guru dan keluarga. Mohon bimbingannya Bu, bagaimana faktornya? Faktornya hubungannya dengan kembali lagi keluarga. Karena komunikasi itu adalah hal yang vital sekali. Jadi sekolah dengan orang tua juga harusnya bisa terjalin komunikasi yang baik. Nah, di sini masih keterbatasan hubungan komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Apalagi itu kembali pada keluarga yang tidak lengkap. Kalau keluarga yang bapak ibu ada, atau kakak atau saudara,
itu komunikasinya terjalin baik. Jadi tidak semua peserta didik komunikasi dengan sekolah itu jelek, tapi hanya beberapa kembali lagi kepada kondisi keluarga, sehingga terbatasnya komunikasi informasi yang diterima dari sekolah kepada orang tua. Juga orang tua karena apalagi yang bekerja dari berangkat pagi sampai sore, kemudian kurang bisa membagi waktu, juga jarang terlibat dalam kegiatan sekolah, apalagi dalam kegiatan pembelajaran itu sama sekali minim sekali. Terus yang ketiga, dari keadaan ini sebenarnya sekolah sudah memfasilitasi suatu alat untuk menjalin komunikasi antara sekolah dengan orang tua, yaitu namanya buku penghubung. Tapi kembali pada SDM orang tua kurang bisa memahami, memfungsikan buku penghubung tersebut, sehingga meskipun sekolah sudah berusaha menyampaikan informasi selengkap dan sebanyak yang dibutuhkan, tapi ya ada saja, khususnya itu siapa yang namanya Dinda itu kan ikut Adinda itu kan kakaknya bekerja sampai sore, ikut Mbah, ibunya di merantau di luar kota, dan kebetulan ibunya Adinda ini juga tadinya buta huruf, sehingga kurang bisa memanfaatkan buku penghubung, sehingga terjadi miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua. Yang berikutnya sebenarnya ini juga situasional juga, minimnya penyelenggaraan kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Hanya di waktu-waktu tertentu, mungkin akhir semester atau 3 bulan sekali atau akhir tahun, itu kita bisa memaksimalkan pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Mungkin antara lain begitu. Jadi ada 5 ya Bu, mengenai faktor mengenai faktor hubungan guru dan orang tua peserta didik yang masih terbatas. Karena yang pertama, komunikasi yang kurang baik antara keluarga, orang tua dengan sekolah ya Bu. Yang kedua, orang tua ini jarang terlibat dalam kegiatan sekolah, apalagi pembelajaran. Mungkin beberapa kali saya libatkan Bu, kadang mengenai hak dan kewajiban. Kemarin saya meminta anak untuk memberikan kepada orang tua perjanjian, ini loh orang ayah ibu hak saya, terus ini kewajiban saya minta mereka untuk tanda tangan, mereka bertiga. Jadinya mungkin ada itu masih di hal-hal yang seperti itu, belum terlalu dalam. Kemudian ada buku penghubung yang belum berfungsi dengan baik, karena sekolah memang sudah memfasilitasi, tapi lagi-lagi mungkin ini tidak semuanya ya Bu ya, hanya mungkin 10% atau 1-2 orang saja. Jadi tidak semuanya, tapi memang ada ya Bu permasalahan seperti ini. Sekecil apapun kan ini namanya masalah barangkali nanti bisa ada solusinya gitu. Kemudian mengenai yang keempat adalah miskomunikasi antara guru atau sekolah dengan orang tua, dan yang terakhir adalah minimnya penyelenggaraan kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Ya. Lagi-lagi juga karena pasca pandemi. Jadi adaptasi dari setelah pandemi ke sekarang new normal ya, era-era yang baru sekarang. Semoga komunikasi antara kita dan orang tua dapat terjalin dengan baik lah ya Bu, terutama buku penghubung itu sebenarnya sangat penting dimaksimalkan lagi. Kemudian yang keempat mengenai saya ini Bu, guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif Bu.
mohon bimbingannya mengenai apa sih faktor yang menyebabkan saya kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Sebenarnya kalau saya lihat dari latar pendidikan itu modalnya sudah cukup lah sudah. Tapi karena yang namanya pengalaman itu juga penting, apalagi ini pengalaman di tahun ke-5 ya, itu juga di pertama lah ya, Pancawarsa pertama ini memang masih butuh bimbingan sekali. Mungkin karena kurang menguasai beberapa metode pembelajaran yang bisa menarik siswa, bisa mengaktifkan siswa sehingga merasa perlu ditingkatkan inovatif pembelajarannya. Mudah-mudahan saya bisa selalu membimbingnya, nanti pembelajarannya akan lebih inovatif lagi. Mohon maaf ya. Mboten apa-apa, saya juga Kemudian karena penguasaan metode pembelajaran multi metode yang belum dikuasai sepenuhnya, sehingga menurut pengamatan saya pembelajarannya kadang masih monoton ya, iya, masih betul. banyak ceramah atau banyak tugas. Nah, di sini kita sebagai guru sebenarnya tidak hanya mengajar, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita punya tugas yang lebih mulia lagi, yaitu mendidik. Jadi antara kalau mengajar mungkin Bu Pambayun lebih terbebani, saya harus memberikan materi ini supaya anak cepat bisa, materinya selesai, sehingga muncullah pembelajaran monoton. Tapi kalau kembali mengingat pada tugas mulianya yaitu mendidik, maka Bu Pambayun dalam pembelajaran nanti tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membimbing secara psikologisnya, sehingga antara didaktik dan metodologinya itu akan berjalan beriringan, tidak hanya pengajaran tapi juga pendidikan. Nah, mungkin ini pengalaman seperti ini yang belum terserap banyak. Saya saja yang sudah hampir 39 tahun berkecimpung di sekolah, 26 tahun sebagai guru, itu juga tahapan yang saya capai butuh proses yang cukup panjang. Dulu ketika saya guru baru ya sama, ini terkejar, terbebani, saya harus menyampaikan materi, harus selesai, anak harus bisa, sehingga bla 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 menerangkan ceramah ngebut gitu. Nah, ternyata di dunia pendidikan itu kita memang sebagai pendidik. Nah, untuk mendidik ini dibutuhkan penguasaan metodologi dan penguasaan psikologi pendidik. Kemudian yang lain, dari kondisi yang karena bu gurunya penguasaan multi metodenya belum banyak, sehingga anak pun cenderung jenuh ketika pembelajaran. Betul atau tidak? Betul, Bu. Ya, menurut hasil supervisi saya, hasil pengamatan saya, ternyata anak di dalam pembelajaran juga berasa jenuh, terus titik kecapeannya ada, sehingga bu gurunya nanti akan berbalik arah, anak ini perlu dikondisikan dengan belajar kelompok. Meskipun harus mengejar materi, tapi untuk memodifikasi pembelajarannya tidak monoton, tidak ceramah, juga perlu tidak klasikal, tapi perlu diskusi dua anak, perlu juga pembelajaran di luar kelas, kemudian pembelajaran ke alam ya, apalagi kalau IPA atau IPS itu perlu juga anak dibawa ke lingkungan yang seperti itu. Mungkin ini yang masih jarang saya amati. Terlalu
terlalu betul nyaman apa di tidak? kelas ya. Iya, terlalu nyaman di kelas. Mungkin itu beberapa yang saya amati, yang saya temui. Mudah-mudahan dengan pendidikan profesi ini Bu Pambayun akan menjadi semakin profesional, maka masalah-masalah yang kita hadapi ini akan teratasi. Iya, terima kasih Bu. Di sini saya menyimpulkan ada 4. Jadi yang pertama ini guru yang paling baik ya Bu, pengalaman ya. Saya mengakui itu. Ibu sudah menjadi guru 26 tahun ya. Usia saya bahkan juga masih 27 tahun ya Bu, selisih 1 tahun. Selisih 1 tahun ya. Jadi dengan pengalaman ini pasti kan juga ada banyak ilmu-ilmu, model-model yang masih cetek lah ya Bu, saya pelajarinya yang nantinya akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, guru ini kurang memahami sintak atau metodologi dari model pembelajaran. Urutan-urutannya, karena kan model sekarang sangat bervariatif ya Bu, sambil belajar ya Bu ya. Ke Mbak Google sama ke YouTube dan sebagainya. Kemudian pembelajarannya masih monoton. Dan yang tadi mengenai mendidik ya, jadi sekali lagi dijelaskan bahwa mengajar itu nggak cuma mentransfer ilmu, tapi ada mendidik gitu. Oke, kita ke permasalahan yang kelima, pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill, yang kalau di taksonomi belum itu yang C4 sampai C6, analisis dan sebagainya Bu. Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan guru itu belum melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS? Mungkin sudah ya, tapi belum Maksimal. Sepanjang pengamatan saya ya sudah lah beberapa kali, namun belum secara rutin, belum di setiap mata pelajaran, karena kembali lagi kepada sebagai guru baru yang mungkin belum mantap, belum yakin saya melakukan pembelajaran berbasis HOT ini sesuai apa tidak dengan anak. Jadi mungkin karena kemampuan siswanya yang belum siap untuk menerima pembelajaran berbasis HOT, karena apalagi di desa seperti ini anak masih ingin, kalau di rumah itu ibaratnya seperti selalu disuapin. Ya, disuapin kan sesuatu yang lemah, yang enak, yang tinggal lop ya. Jadi untuk diberikan sesuatu yang tarafnya sudah tingkat tinggi, ini juga kesiapan siswa rupa-rupanya belum seperti itu. Barangkali Bu Pambayun, jika pembelajarannya berbasis HOT, setelah dilihat hasilnya, mungkin hasilnya masih rendah. Berarti kan guru sudah siap ingin memberikan berbasis HOT, namun yang menangkap itu kan daya tangkapnya yang masih kurang gitu. Kemudian kembali lagi pada yang awal tadi, kurangnya motivasi belajar siswa. Dengan kurangnya motivasi belajar siswa, otomatis minat siswanya juga kurang, masih rendah. Ini juga menyebabkan yang tadinya Bu Pambayun ingin segera atau setiap hari di setiap mata pelajaran ingin dengan pembelajaran HOTS, tapi melihat kondisi kesiapan siswa tersebut, maka ditarik kembali kan. Yang tadinya mau ngegas, tancap gas, tarik kembali, sehingga untuk ambisi pembelajaran berbasis HOT masih belum bisa maksimal. Kemudian barangkali dari kondisi ini Bu Pambayun juga mengalami kesulitan dalam mengemas pembelajaran berbasis HOT. Iya apa tidak? Iya Bu, disesuaikan dengan kondisi anak, karena teori kemudian kemampuan tapi kesiapannya juga belum sinkron, sehingga dalam mengemas pembelajaran berbasis HOT juga mengalami kebingungan, kesulitan. Kemudian
kemudian ditambah lagi kondisi pandemi, mungkin masih kurangnya pelatihan khususnya di wilayah kita di Korwil Samdindik Somogede untuk pelatihan pembelajaran berbasis sport. Terima kasih Bu. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, sebenarnya saya juga sudah melakukan Bu, tapi cuma ya belum maksimal, karena setiap hal-hal yang baru seperti ini kan pasti ada plus minusnya ya Bu. Di lingkungan siswa yang mungkin belum terlalu siap, ini juga tidak semuanya, tapi tetap ada beberapa ya Bu dalam pembelajaran. Kemudian motivasi belajarnya serta minat siswanya, minatnya. Kemudian saya sendiri guru mungkin belum maksimal dalam mengemas pembelajaran HOTS. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan dalam pembelajaran. Oke Bu, ke pertanyaan terakhir ya, mengenai rendahnya pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Mohon bimbingannya mengenai faktor yang menyebabkan pemanfaatan TIK ini belum maksimal dalam pembelajaran. Sebenarnya sih menurut pengamatan saya dan supervisi saya, untuk kompetensi Bu Pambayun dalam TIK sudah luar biasa, sudah maksimal loh. Baik pengetahuannya maupun mengimplementasikannya itu sudah oke. Hanya saja mohon maaf, kondisi SD Negeri 1 Klinting ini apalagi dengan jumlah siswa sedikit, sampai dengan tahun ini kerusakan alat TIK tidak mampu diperbaiki. Yang mestinya di tiap-tiap kelas itu sudah tersedia lengkap, baik laptop maupun LCD maupun perangkat lainnya, sehingga guru itu bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK. Jadi ini permasalahannya adalah pada sisi pendanaan sekolah. Manajemen saya di bidang keuangan, karena keterbatasan dana untuk mengalokasikan TIK sangat minim, sehingga menjadi masalah yang mestinya Bu Pambayun ingin sekali setiap hari selalu pembelajarannya berbasis TIK. Dan anak-anak juga menyambut baik, karena anak-anak juga sudah di dunia gadget, anak akan antusias sekali dalam pembelajaran TIK. Jadi dalam kompetensi TIK ini permasalahannya bukan pada guru dan bukan pada siswa, tapi pada kemampuan sekolah untuk memfasilitasi perangkat TIK. Untuk secara kemampuan, apalagi di dunia digital ini sudah oke sekali. Itu mohon maaf dari sekolah mau membimbing, tapi kendalanya ada pada perangkat. Ya, yang kedua kondisi sinyal, karena ini apalagi di gunung, apalagi kalau hujan, angin dan sebagainya, tiba-tiba sinyal hilang entah kemana. Seperti ketika ANBK kemarin juga kendala pada sarana dan sinyal. Mudah-mudahan disambut oleh pemerintah, mohon tolong lengkapi kami untuk perangkat TIK, untuk kondisi alam mohon pada Allah, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Mungkin hanya itu permasalahan. Itu saja ya Bu, jadi hanya ada 3 yang saya catat mengenai kerusakan laptop dan sebagainya yang tidak bisa dibetulkan lagi, kemudian sarana dan prasarananya. Jadi memang sebenarnya ada ya Bu, cuma satu untuk bertujuh kan itu kadang rebutan gitu. Ya, untuk bertujuh. Kemudian yang menjadi momok bagi saya juga ini Bu, sinyal Bu. Karena ya ini sesuatu hal yang sudah kita upayakan tapi mungkin masih belum maksimal. Kondisi alam, ya wifi sudah ada. Iya Bu, kiranya cukup sekian Bu wawancara dari saya mengenai eksplorasi penyebab masalah. Semoga dengan adanya wawancara ini menambah ilmu bagi saya untuk mencari solusi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan profesi ini, yang pertama menambah
keprofesionalan Ibu Pambayun untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian dari pihak sekolah mudah-mudahan masalah-masalah yang ada akan teratasi, mendapatkan solusi terbaik sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Plinting pada khususnya dan peningkatan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Amin. Amin ya Pak. Ya, sekian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Nuning Restiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.